Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayana Fazira dari kelas Tadris Biologi 2 semester 6. Hai, perkenalkan nama saya Mas Rizky Pautar, TBio 2 semester 6. Hai, saya Ayu Fitri Jumain dari kelas Tadris Biologi 2 semester 6. Hai, saya Erna Suyanti dari Tadris Biologi 2 semester 6. Baik, judul pada praktikum tersebut yaitu pembuatan tempe. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui cara pembuatan tempe yang baik dan benar, serta karakteristik dan kualitas tempe yang baik. Selanjutnya, tinjauan teori. Tempe merupakan produk hasil fermentasi kedelai yang sudah lama dikenal di Indonesia. Faktor terpenting dalam pembuatan tempe adalah inkulum atau larut yang mengandung kapang Rhizopus sp. Jenis kapang yang berperan dalam fermentasi tempe adalah Rhizopus oligosporus dan Rhizopus stolonifer. Inkulum tempe digunakan sebagai agnesia pengubah kedelai yang telah mengalami proses perebusan dan perendaman menjadi tempe. Fermentasi bahan pangan adalah hasil dari beberapa spesies mikroba seperti bakteri, khamir, dan kapang. Mikroba yang melakukan fermentasi dengan memberikan hasil yang dikehendaki dapat dibedakan dari mikroba-mikroba penyebab penyakit dan penyebab kerusakan. Mikroba fermentasi mendatangkan hasil akhir yang dikehendaki. Misalnya, bakteri akan menghasilkan asam laktat, khamir menghasilkan alkohol, kapang menghasilkan tempe. Fermentasi biasanya dilakukan dengan menggunakan kultur murni yang dihasilkan di laboratorium. Kultur ini dapat disimpan dalam keadaan kering atau dibekukan, misalnya kultur murni dari bakteri asam laktat untuk membuat keju. Kadang-kadang tidak digunakan kultur murni untuk fermentasi sebagai larut atau starter. Misalnya pada pembuatan tempe atau oncom digunakan hancuran tempe dan oncom yang sudah jadi. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alat-alatnya. Yang pertama ada talang plastik, kedua baskom, ketiga pengaduk kayu, keempat kompor, kelima jarum pentul, keenam kardus. Dengan bahan-bahan, yang pertama ada kedelai 1 kg, yang kedua kacang tanah, ketiga kacang merah, keempat ragi tempe, air secukupnya, lalu lilin, dan kemasan plastik atau daun pisang. Adapun prosedur kerja dalam pembuatan tempe, yang pertama yaitu membersihkan kedelai, kacang tanah, kacang merah, dan kacang kedelai dari kotoran-kotoran, kemudian direndam dengan air bersih selama 12-18 jam. Yang kedua, melepaskan kulit biji kedelai, kacang tanah, dan kacang merah yang telah lunak, kemudian mencucinya dengan menggunakan air bersih. Selanjutnya, mengukus masing-masing kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang merah tersebut sampai empuk. Selanjutnya, menaburkan ragi tempe pada masing-masing kedelai, kacang tanah, dan kacang merah sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga merata. Dan selanjutnya, menyiapkan kantong plastik, kemudian pemberi lubang dengan menggunakan jarum. Dan selanjutnya, memasukkan masing-masing kedelai, kacang tanah, dan kacang merah yang telah diberi lagi di dalam pembungkus yang berbeda setiap jenis kacang untuk mengatur ketebalannya yang sesuai dengan selera, dan simpan ke dalam kardus untuk proses fermentasi. Dan yang terakhir, proses fermentasi kedelai, kacang tanah, dan kacang merah tersebut pada suhu selama 1 atau 2 hari hingga seluruh permukaan kacang kedelai tertutup oleh jamur.
Proses pembuatan tempe dapat terbilang membutuhkan waktu yang cukup lama hingga diperoleh hasil jadi tempe. Waktu yang dibutuhkan yaitu minimal 24 jam dan maksimal 72 jam. Lamanya proses pembuatan tempe karena proses fermentasi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, proses fermentasi maka diketahui bahwa secara umum dapat dikatakan tidak berhasil. Proses pembuatan tempe menggunakan bahan kacang kedelai tidak berjalan dengan baik, di mana hampir seluruh tempe kedelai yang dibuat tidak berhasil karena mungkin aromanya tidak sedap dan miselium yang tumbuh tidak merata. Dari beberapa hipotesis tidak maksimal pembuatan tempe tersebut disebabkan karena kualitas kacang-kacangan yang kurang baik. Selain itu, karena pemberian ragi kurang merata, sebab pada saat pemberian ragi kacang masih ada keadaan agak basah serta tempat penyimpanan atau cara penyimpanan yang kurang. Maka dapat ditarik kesimpulan proses pembuatan tempe bermula dari pemilihan kedelai yang bagus. Setelah itu direndam 1 malam, selanjutnya dikukus selama 30 menit, lalu dikupas kulit airnya dan diberi ragi dan selanjutnya dibungkus dan difermentasi selama 2 hari. Perbandingan tempe menggunakan daun pisang dan menggunakan plastik yang diberi lubang menghasilkan tempe yang kurang baik, dan sementara tempe yang menggunakan plastik yang tidak dilubangi tidak menghasilkan tempe. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tempe, yaitu suhu, banyaknya ragi yang diberikan, kandungan air yang diperas harus benar-benar berkurang, dan keempat itu ada kesterilan alat dan bahan. Sekian yang dapat kami simpulkan. Terima kasih.